Perjalanan itu berawal dari ajakan Raka. Ia sudah lama ingin naik ke Gunung Lawu. Gunung yang terkenal punya jalur pendakian indah sekaligus penuh cerita mistis. Awalnya kami semua setuju dengan santai. Ada 5 orang dalam rombongan, aku, Raka, Dimas, Sinta, dan Yuda. Kami semua sudah sering naik gunung. Tapi kali ini rasanya agak berbeda. Dari awal, orang-orang di base camp sudah memberi banyak peringatan. Kalau nanti di jalur dengar suara tangisan, jangan ditoleh, jangan dicari, kata seorang bapak penjaga base camp. Suaranya tenang tapi tegas, seakan itu bukan sekadar mitos. Kami saling berpandangan, lalu tertawa kecil. Sinta bahkan bercanda, tangisan siapa, Pak? Mantan yang gak rela kita naik gunung. Semua ikut tertawa, tapi entah kenapa di balik senyum ada rasa was-was. Kami mulai mendaki sekitar sore. Matahari masih bersinar, meski sebentar lagi akan turun. Jalur Lawu memang terkenal panjang, dengan banyak pos. Angin gunung terasa dingin tapi menyegarkan. Di awal, perjalanan lancar. Suara tawa dan canda masih mengisi langkah kami. Yuda bawa gitar kecil, sesekali dipetik sambil bernyanyi. Semua terasa biasa saja, seolah kami hanya sekadar berpetualang seperti biasanya. Namun, sejak melewati pos pertama, suasana perlahan berubah. Angin jadi lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun. Padahal belum terlalu malam. Dimas yang biasanya paling ramai, tiba-tiba diam. Aku sempat bertanya, kenapa lo diem aja, Mas? Dia cuma geleng kepala, wajahnya serius. Belakangan baru aku tahu kalau dia sempat mendengar suara samar. Seperti seseorang sedang menangis jauh di balik pepohonan. Di jalur yang semakin menanjak, langkah kami melambat. Cahaya matahari makin redup, dan suasana hutan jadi aneh. Suara serangga dan burung seakan hilang, berganti dengan kesunyian yang menekan. Saat itu, perasaan tidak enak mulai muncul. Aku coba mengalihkan pikiran dengan ngobrol. Tapi semua seperti enggan bicara panjang. Kami tiba di sebuah area datar untuk istirahat. Raka membuka tas, mengeluarkan botol minum. Lalu berkata pelan, kalian dengar nggak tadi? Semua diam. Yuda menjawab, apaan? Gue nggak dengar apa-apa. Tapi wajah Raka jelas tidak main-main. Ia bilang ada suara seperti orang terseduh, samar, tertiup angin. Sinta sempat merinding, tapi berusaha menutupi dengan tertawa. Halah, paling cuma suara air atau hewan. Jangan bikin tegang deh. Kami mencoba percaya dengan logika itu, meski sebenarnya rasa takut mulai merayap. Ketika langit benar-benar gelap, kami pasang headlamp dan lanjut mendaki. Kabut semakin tebal, jarak pandang hanya beberapa meter. Kadang terlihat bayangan pohon menjulang, kadang hanya putih pekat. Perasaan aneh makin kuat. Seperti ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di tengah kabut itu, suara samar terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tangisan pelan, serak, dan panjang. Aku berhenti mendadak. Kalian dengar, enggak? Tanyaku pelan. Dimas langsung menoleh, wajahnya pucat. Raka hanya mengangguk pelan, tanpa kata. Malam itu, suasana di dalam tenda benar-benar tegang. Tidak ada satupun dari kami yang bisa tidur dengan tenang. Suara tangisan itu masih terdengar. Kadang jauh seperti datang dari balik kabut. Lalu tiba-tiba terasa sangat dekat. Seperti tepat di luar tenda. Bayangkan saja, tengah malam di gunung, sunyi. Hanya suara angin yang sesekali berhembus. Lalu muncul suara lirih seorang perempuan menangis panjang. Merindingnya bukan main. Aku berusaha meyakinkan diri. Mungkin itu hanya suara angin yang menabrak pepohonan. Tapi semakin lama, semakin jelas terdengar. Sinta sudah meringkuk di dalam sleeping bag. Wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Dimas tampak gelisah. Ia menggenggam senter erat-erat meski tidak berani menyalakannya. Yuda, yang biasanya paling berani, justru memilih diam, wajahnya tertutup jaket. Raka duduk tegak. Pandangannya kosong menatap kain tenda yang sedikit bergetar tertiup angin. Sekitar tengah malam, suara itu berhenti mendadak, hening, tapi keheningan itu justru lebih menakutkan. Rasanya seperti sedang ditunggu sesuatu dari luar. Aku coba memejamkan mata, meski jantung berdetak keras. Baru beberapa menit, terdengar suara langkah pelan mengitari tenda. Krek, krek, daun-daun kering terinjak. Kami semua sadar dan saling tatap. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Langkah itu makin jelas, berjalan mengelilingi. Lalu berhenti tepat di sisi tenda tempat aku tidur. Aku bisa mendengar napas lirih dari luar. Dingin sekali, seakan udara di dalam tenda ikut membeku.
Sinta menggenggam lenganku erat-erat, hampir menangis. Raka menempelkan jari ke bibir, memberi isyarat jangan bicara. Kami hanya bisa terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara lirih itu lagi. Bukan tangisan panjang seperti sebelumnya, tapi suara seperti bisikan. Sayangnya tidak jelas apa yang diucapkan, hanya samar, serak. Seperti seseorang yang mencoba memanggil. Aku berusaha menutup telinga, tapi suara itu terasa masuk langsung ke kepala. Setelah itu, suasana hening kembali. Tidak ada langkah, tidak ada suara. Hanya jantung kami yang masih berpacu kencang. Entah jam berapa, akhirnya rasa kantuk memaksa kami tertidur dengan gelisah. Pagi datang dengan kabut tebal, udara dingin menusuk, tapi setidaknya sinar matahari memberi sedikit rasa aman. Begitu keluar dari tenda, kami terdiam. Di tanah basah di sekitar tenda, ada bekas jejak kaki kecil, seperti telapak kaki anak-anak. Jumlahnya banyak, mengitari tenda, lalu menghilang ke arah hutan. Ini jejak apa, coba? Bisik Dimas. Sinta langsung menolak melihat, wajahnya pucat. Raka hanya menghela napas panjang. Kita lanjut aja, jangan bahas, katanya. Tapi jelas sekali, tidak ada yang benar-benar tenang setelah melihat jejak itu. Kami bereskan tenda dan perlengkapan, lalu melanjutkan perjalanan. Kabut tetap tebal, membuat jalur terasa asing. Sesekali kami berhenti karena mendengar suara samar. Entah itu langkah, entah itu isakan. Tapi setiap kami coba pastikan, tidak ada siapa-siapa. Perjalanan menuju pos berikutnya terasa sangat berat. Bukan karena jalurnya yang menanjak, tapi karena suasananya yang bikin nyali menciut. Kabut tidak juga menipis, malah semakin tebal. Jalur yang biasanya jelas terlihat, kini samar-samar seperti dilapisi kain putih. Sinta berjalan paling dekat denganku, langkahnya pendek-pendek, wajahnya pucat. Dimas sesekali menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Tapi justru tatapan itu yang membuatnya makin gelisah. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin kita dari tadi, bisik Dimas lirih. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati aku juga merasakan hal yang sama. Suara langkah tambahan itu kadang terdengar, kadang hilang. Raka mencoba menenangkan, katanya itu hanya gema dari langkah kita sendiri. Tapi suara yang kudengar jelas tidak sama ritmenya, seperti ada orang lain yang sengaja berjalan lebih lambat. Menjelang sore, kabut berubah warna. Entah kenapa, cahaya matahari yang tembus tipis membuat kabut terlihat keabu-abuan. Bahkan ada semburat merah samar. Saat itulah aku kembali melihat sesuatu. Di antara pohon-pohon, ada bayangan hitam berdiri tegak. Tidak bergerak, hanya diam menatap. Jaraknya tidak jauh, mungkin 10 meter saja. Aku tertegun, bayangan itu tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus panjang, kepalanya miring ke satu sisi. Aku berkedip, dan seketika bayangan itu hilang. Kenapa berhenti? Nomor. Tanya Yuda, aku hanya menggeleng. Nggak apa-apa, lanjut aja. Dalam hati, aku tahu jelas apa yang baru saja kulihat. Sore itu kami memutuskan berhenti di sebuah area datar kecil untuk mendirikan tenda. Badan lelah, kaki pegal, dan perut lapar. Saat menyalakan kompor kecil, suasana sedikit mencair. Tapi begitu kabut makin turun, rasa takut kembali menyeruak. Tiba-tiba Sinta bersuara pelan, "Kalian dengar nggak?" Kami semua diam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tangisan lagi. Kali ini bukan hanya lirih, tapi jelas sekali seperti mendekat perlahan. Suara perempuan menangis panjang, sesekali tersendat, seperti penuh kesedihan. Dimas langsung mematikan kompor. Semua terdiam, hanya menatap ke arah kabut. Suara itu semakin dekat, makin nyata, hingga terasa seperti tepat di samping kami. Aku merinding hebat, bulu kuduk berdiri semua. Lalu, aku melihat siluet seorang perempuan berjalan pincang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya compang-camping, tubuhnya membungkuk. Ia berjalan melewati jalur yang tadi kami lewati. Tidak menoleh, hanya terus berjalan sambil menangis lirih. Kami semua membeku. Tidak ada yang berani bersuara. Saat sosok itu menjauh, tangisannya pun perlahan mereda, sampai akhirnya hilang tertelan kabut. Gue nggak salah lihat kan barusan? Tanya Yuda dengan suara bergetar. Tidak ada yang menjawab, tapi dari wajah masing-masing, aku tahu kami semua melihat hal yang sama. Malam itu, tidak ada dari kami yang bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terus terdengar, mulai dari langkah kecil, bisikan samar, sampai suara seperti sesuatu yang menyeret rantai.
Malam itu jadi malam paling panjang sepanjang hidupku. Kabut yang menyelimuti tenda seolah tidak mau pergi. Dari dalam, kami hanya bisa mendengar suara-suara aneh yang datang silih berganti. Kadang seperti ada yang berjalan mengitari tenda. Kadang terdengar napas berat di dekat pintu. Sinta terus berdoa pelan sambil memeluk lutut. Matanya nyaris tak pernah lepas dari lampu senter kecil yang kami taruh di tengah. Sekitar pukul 2 dini hari, tenda kami tiba-tiba bergetar. Seolah ada yang menendang atau menggesek bagian luarnya. Semua langsung terdiam kaku. Aku menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya angin. Tapi tidak, lau malam itu tenang, dan getaran itu terasa berulang. Seperti ada tangan yang mengusap pelan kain tenda dari luar. Siapa di luar? Suara Raka terdengar keras, berusaha tegas. Tapi tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang makin mencekam. Tiba-tiba, dari arah pintu, terdengar suara tangisan lirih. Suara perempuan yang sama seperti sore tadi. Tangisan itu pelan, penuh kesedihan. Tapi kali ini lebih dekat, tepat di depan tenda. Sinta langsung menutup telinga dengan kedua tangannya, wajahnya pucat pasi. Dimas menggenggam golok kecil. Meski aku tahu itu percuma, Yuda hanya bisa menelan ludah. Matanya tak lepas dari pintu tenda yang bergetar pelan. Seolah ada seseorang yang sedang berjongkok di luar sana. Aku memberanikan diri berbisik, jangan ada yang buka tenda. Apapun yang terjadi, jangan. Mereka mengangguk cepat, meski jelas rasa takut sudah menguasai kami semua. Tangisan itu semakin keras, berubah menjadi rintihan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti, hening, begitu hening sampai suara jantungku sendiri terdengar jelas. Kami mulai berpikir mungkin gangguan sudah selesai. Tapi saat itu juga, sesuatu menggores kain tenda dari atas ke bawah. Suara serit itu panjang, seperti kuku yang mencakar kain. Aku hampir menjerit, tapi kutahan mati-matian. Sinta menangis tanpa suara, hanya air matanya yang jatuh deras. Raka mencoba memberanikan diri keluar. Tapi baru saja dia bergerak meraih resleting, seluruh tenda berguncang keras. Seperti ada yang mengguncang dari luar dengan tenaga luar biasa. Kami semua terlempar ke sisi tenda, barang-barang berjatuhan. Suara tangisan kembali terdengar. Kali ini bercampur dengan suara tertawa kecil yang menyeramkan. Astagfirullah, gumamku, mencoba menahan gemetar. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, guncangan itu berhenti. Suara di luar pun lenyap. Kami hanya bisa saling pandang, tak seorang pun berani keluar. Malam itu kami habiskan dengan duduk terjaga, menunggu fajar datang. Begitu cahaya pagi muncul, kami buru-buru membuka tenda. Dan di luar sana, tanah di sekitar tenda penuh dengan jejak kaki kecil. Bukan jejak pendaki, tapi jejak telanjang yang ukurannya aneh. Lebih kecil dari manusia dewasa. Jumlahnya banyak, mengitari tenda kami berkali-kali. Sinta hampir pingsan melihatnya. Raka langsung bilang tegas, kita harus segera turun. Pagi itu kami berdiri kaku di depan jejak kaki aneh yang memenuhi tanah. Kabut masih turun pekat, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Udara dingin menusuk tulang, tapi bukan itu yang membuat tubuh kami menggigil. Rasanya ada sesuatu yang terus mengawasi dari balik kabut, menunggu kami lengah. Udah, kita turun aja, suara Sinta gemetar. Matanya sembab karena semalaman menangis. Aku bisa mengerti, siapapun yang mendengar tangisan menyeramkan di depan tenda pasti nggak bakal tahan. Tapi udah tetap keras kepala. Kita udah jauh, masa pulang sekarang? Puncak tinggal beberapa pos lagi. Kita bisa kok, jangan kalah sama halusinasi. Dia berkata lantang, seolah ingin meyakinkan kami sekaligus dirinya sendiri. Aku menatap wajahnya, berusaha membaca, tapi dari sorot matanya, aku tahu ia lebih takut dianggap pengecut ketimbang menghadapi apapun yang menunggu di atas. Raka menghela napas panjang. Yud, ini bukan masalah mental. Lihat sendiri, itu jejak apa? Pendaki mana yang kakinya sekecil itu? Kami semua diam. Jejak-jejak itu memang tak masuk akal. Ukurannya kecil, tapi jumlahnya banyak sekali. Mengitari tenda hingga 5-6 kali. Bahkan ada yang tampak berhenti tepat di depan pintu tenda. Seperti sosok itu benar-benar berjongkok menatap kami semalaman. Akhirnya setelah perdebatan singkat, kami sepakat tetap melanjutkan pendakian, tapi dengan syarat lebih hati-hati. Jujur saja, aku sendiri sebenarnya lebih setuju untuk turun, tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang mengikat.
Seperti ada sesuatu di atas sana yang harus kulihat dengan mata kepala sendiri. Kami membereskan tenda dengan cepat, lalu berjalan lagi melewati jalur yang sepi. Langkah kaki bergema pelan di tanah basah. Tak ada suara burung, tak ada hewan hutan. Hanya sunyi, terlalu sunyi. Dan di tengah keheningan itu, samar-samar aku mendengar suara tangisan lagi. Kali ini lebih jauh, tapi jelas terdengar. Suara itu seperti berasal dari jalur di depan. Aku langsung merinding. Sinta berhenti mendadak, wajahnya pucat. "Kalian dengar nggak?" tanyanya pelan. Kami semua mengangguk. Tak perlu dijawab panjang, karena suara itu memang nyata. Tangisan itu terdengar lirih, lalu makin lama makin jelas. Seperti seseorang yang sedang putus asa, kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Suara perempuan, parau, kadang tersendat oleh isakan panjang. "Kita jangan berhenti. Jalan terus." Raka bicara cepat, wajahnya serius. Tapi langkah kami semakin berat. Rasanya jalur itu berubah jadi lorong panjang tanpa ujung, dikelilingi kabut merah tipis yang entah dari mana munculnya. Beberapa menit kemudian, kami sampai di sebuah persimpangan kecil. Jalur resmi ke puncak seharusnya jelas, tapi entah kenapa kabut menutupi papan petunjuk. Hanya samar-samar terlihat bayangan jalur bercabang ke kiri, dan disitulah suara tangisan terdengar paling keras. Seolah sosok itu berdiri tak jauh di balik kabut, menunggu kami menghampiri. Jantungku berdegup kencang. Kami semua terpaku di jalur itu, menatap kabut yang menelan Yuda begitu saja. Dia melangkah masuk tanpa menoleh, seperti orang yang lupa kalau kami ada di belakangnya. Suara tangisan perempuan masih terdengar. Semakin dalam, semakin jauh. Seolah menariknya lebih ke dalam hutan. "Yuda!" teriak Raka. Suaranya menggema, tapi tak ada jawaban. Aku coba ikut memanggil. Nada panik mulai merayap. "Yuda, balik!" Namun kabut itu begitu pekat. Hanya menyisakan bayangan samar-samar pohon dan batu. Sinta mulai menangis. Aku bilang juga apa, ini bukan pendakian biasa. Kita harus turun sekarang. Biarin aja dia, nanti kita lapor tim SAR. Suaranya parau, penuh ketakutan. Tapi Raka langsung menggeleng keras. "Nggak bisa, Yuda teman kita nggak mungkin ninggalin dia." Dia lalu menatapku dalam-dalam, seakan meminta dukungan. Aku ingin bilang iya, tapi jujur saja, kakiku sudah gemetar. Rasanya hutan ini benar-benar menolak keberadaan kami. Kami bertiga berdiri di tepi persimpangan itu, bingung harus bagaimana. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti, hening, tidak ada tangisan lagi, tidak ada panggilan. Seolah-olah Yuda masuk ke dunia lain yang berbeda dari kami. "Gue masuk," kata Raka tiba-tiba, nada suaranya tegas. Dia sudah bersiap melangkah. Aku langsung menahan lengannya. "Lu gila? Lu mau ikut hilang juga?" Raka menatapku tajam. "Kalau kita semua diam di sini, Yuda nggak akan balik. Kita harus nyusul." Sinta berpegangan erat ke jaketku. "Jangan, aku mohon. Ini jalur aneh, bukan jalur pendaki. Kita bisa mati kalau maksa masuk." Dilema itu menusuk batin kami, antara menyelamatkan Yuda, atau menyelamatkan diri sendiri. Dan saat kami berdebat, tiba-tiba suara langkah terdengar dari dalam kabut. Tap, tap, tap. Kami sontak menoleh. Suara itu makin dekat, makin jelas. Seperti seseorang berjalan pelan menuju kami. Aku berharap itu Yuda. Tapi saat sosok itu muncul, darahku langsung membeku. Bukan Yuda, yang keluar dari balik kabut adalah bayangan hitam tinggi kurus. Wajahnya samar tertutup rambut panjang. Bajunya compang camping seperti kain putih kusam yang sudah menguning. Dia berjalan lambat, kepalanya tertunduk. Tangannya menjuntai dengan jari-jari panjang. Sinta menjerit histeris. Aku sendiri mundur beberapa langkah tanpa sadar. Raka hanya berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Sosok itu berhenti di persimpangan, lalu mendongakkan kepalanya. Dari balik rambut panjang itu, aku bisa melihat matanya, merah menyala, berair, seolah menangis darah. "Pergi," suaranya serak, berat, tapi jelas. "Jangan ikut dia, kalau tidak, kalian semua akan mati." Kami bertiga terpaku, tak mampu bicara. Sosok itu lalu berbalik perlahan, melangkah kembali ke dalam kabut, menghilang seolah ditelan bumi. Suara tangisan samar kembali terdengar, bercampur dengan suara langkah menjauh. Sinta terisak keras. "Aku nggak tahan lagi. Aku mau turun sekarang juga. Kalian kalau mau lanjut, terserah. Aku nggak peduli." Dia benar-benar gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Kami berjalan menuruni jalur dengan langkah cepat.
berusaha meninggalkan persimpangan angker itu secepat mungkin. Kabut perlahan mulai menipis, tapi rasa takut masih menggantung di dada. Sinta terus menangis tertahan, sementara Raka sibuk menandai jalur dengan coretan. Kapur di batu seolah itu bisa membuat kami lebih aman. Tapi sejak meninggalkan persimpangan tadi, aku mendengar sesuatu, suara langkah. Bukan hanya langkah kami bertiga, tapi ada irama lain yang mengikuti. Awalnya samar, lama-lama semakin jelas. Tap, 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 ritmenya konsisten, seakan seseorang sengaja mengimbangi gerakan kami. Aku menoleh sekilas ke belakang, kosong. Jalur hanya dipenuhi pepohonan tinggi dan kabut tipis yang menggantung di antara batang pohon. Aku mencoba mengabaikannya, tapi bulu kuduku sudah berdiri. "Rah, lu denger nggak?" Tanyaku pelan. Raka melirik sebentar. "Apaan?" "Langkah. Ada yang ikut." Raka berhenti sebentar. Mencoba mendengarkan, sunyi, tapi begitu kami melanjutkan jalan lagi, suara itu terdengar lagi, mengikuti ritme kami. Bahkan lebih menyeramkan. Saat aku sengaja berhenti tiba-tiba, suara itu juga berhenti. Seperti cermin yang meniru gerakan kami. Sinta sadar ada yang aneh. Dia langsung panik. "Jangan bilang, ada sesuatu yang ngikutin kita, ya?" Aku dan Raka saling tatap. Tidak ada yang berani menjawab. Perjalanan jadi makin mencekam. Hutan terasa semakin gelap, padahal masih sore. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir nyaring. Dari kejauhan, samar-samar aku kembali mendengar suara tangisan itu. Suara perempuan yang lirih, seolah patah hati, merintih di antara pepohonan. Sinta menutup telinganya dengan kedua tangan. "Aku nggak mau dengar lagi. Tolong, ayo cepat." Kami mempercepat langkah, hampir berlari. Namun semakin kami berlari, semakin jelas langkah itu mengikuti. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah tepat di belakangku. Aku memberanikan diri menoleh, dan jantungku langsung berhenti sesaat. Di antara kabut tipis, aku melihat bayangan hitam tinggi berdiri diam, hanya beberapa meter dari kami. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya kurus menjulang, dan tangannya terulur panjang. Dia tidak bergerak, hanya berdiri mengawasi kami. Sinta menjerit histeris. Raka langsung menarik lenganku. "Jangan lihat ke belakang, jalan terus." Kami berlari menuruni jalur, napas terengah-engah. Tapi suara itu tetap ada, tap, 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 mengikuti di belakang, tak peduli seberapa cepat kami berlari. Hingga akhirnya, kami sampai di sebuah pos kecil yang sudah lapuk dimakan usia. Sepertinya pos bayangan lama yang jarang dipakai pendaki. Kami berhenti sebentar, mencoba mengatur napas. "Ra, gue nggak sanggup lagi," kataku terengah. Raka menatap kami berdua, wajahnya penuh keringat dingin. "Kita harus bertahan di sini dulu. Kalau kita terus lari tanpa arah, bisa nyasar." Sinta duduk terpuruk di tanah, menangis keras. "Aku mau pulang. Aku nyesal ikut naik. Aku nggak mau mati di sini." Aku mencoba menenangkannya. Kami bertiga terpaku di pos reyot itu. Atapnya sudah miring, kayunya lapuk, dan sebagian papan dinding terlepas, meninggalkan celah gelap yang membuat udara semakin dingin. Aku bisa merasakan detak jantungku sampai ke telinga, cepat dan tidak beraturan. Suara langkah itu berhenti tepat di luar pos, sunyi, tidak ada angin, tidak ada suara hewan, hanya keheningan yang membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Sinta masih menangis. "Kenapa sih? Kenapa harus ke sini?" Aku nggak kuat lagi. Aku mencoba menenangkannya. "Sabar, bentar lagi lewat. Mungkin cuma halusinasi." Tapi dalam hati aku sendiri tidak percaya. Ini bukan halusinasi. Suara itu nyata. Raka berdiri di dekat pintu pos yang sudah setengah terbuka, memegang senter erat-erat, seolah itu satu-satunya senjata yang dia punya. Cahaya senter menyorot keluar, tapi kabut terlalu tebal, menelan cahaya hanya beberapa meter di depan. Tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini jelas, sangat dekat, seolah tepat di depan pintu. Tangisan lirih seorang perempuan, penuh duka, bercampur dengan suara sesenggukan yang panjang. Sinta menjerit ketakutan dan menutup wajahnya. Aku sendiri gemetar hebat, tidak berani menatap pintu. "Jangan ada yang keluar," bisik Raka pelan. Nadanya tegas tapi aku tahu dia juga takut setengah mati. Tangisan itu makin keras, seperti seseorang yang benar-benar berdiri hanya beberapa langkah dari pintu. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk, seolah ada sosok yang sedang memperhatikan kami dari balik kabut. Lalu, sesuatu bergerak.
Bayangan hitam tinggi terlihat lewat dari celah dinding pos. Rambut panjang tergerai, tubuh kurus, langkahnya lambat tapi pasti. Dia berputar mengitari pos, seakan mencari jalan masuk. Aku menahan napas, tubuhku gemetar. "Ra," dia muter, bisikku. Raka tidak menjawab. Tangannya semakin erat menggenggam senter. Sementara keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di dinding pos. Tok, 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 pelan, teratur, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Lalu berpindah ke sisi lain. Tok, 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 seperti seseorang berjalan keliling, mengetuk setiap sisi pos dengan sabar. Sinta histeris. "Aku nggak mau di sini, aku mau turun sekarang." Aku menahannya. "Jangan, kalau keluar sekarang, malah ketemu dia." Ketukan itu berhenti. Sunyi lagi. Kami hanya bisa saling pandang dalam kegelapan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu, dari atap pos yang lapuk, terdengar suara langkah. Krik, krik. Seperti ada yang berjalan di atas kami. Debu jatuh dari selapapan, membuat Sinta menutup mulutnya agar tidak berteriak. Aku bisa mendengar suara napas berat, tepat di atas kepala. Dan tiba-tiba, sebuah tangan kurus pucat menembus celah atap. Terjulur masuk ke dalam pos, jari-jari panjangnya bergerak-gerak, seolah berusaha meraih kami. Sinta menjerit sekeras-kerasnya. Aku pun spontan mundur menabrak Raka. Raka langsung menyorotkan senter ke arah tangan itu. Setelah kejadian di pos bayangan tadi, kami bertiga sama sekali tidak bisa tidur. Pos itu rasanya terlalu sesak oleh rasa takut. Sinta terus terisak pelan. Raka hanya duduk menunduk sambil menggenggam senter. Dan aku mencoba menenangkan diri dengan doa yang terus kuucapkan dalam hati. Sekitar pukul 3 dini hari, aku merasa ada yang tidak beres. Kabut di luar justru makin tebal. Padahal biasanya menjelang subuh kabut mulai menipis. Aku memberanikan diri mengintip keluar. Hanya putih pekat. Tidak ada tanda-tanda jalan setapak. Semua seakan tertutup tirai. Kalau kita tetap di sini, bisa-bisa kita nggak selamat. Kataku dengan suara pelan. Raka menatapku. Kamu mau turun sekarang? Aku mengangguk. Iya, kita cari jalur turun. Apapun lebih baik daripada nunggu di sini ditemani, itu. Sinta langsung berdiri. Wajahnya pucat. Ayo turun sekarang, aku nggak mau nunggu lagi. Akhirnya kami bertiga memberanikan diri keluar dari pos. Udara dingin menusuk tulang, membuat tubuhku menggigil. Jalur samar-samar terlihat, tapi kabut menutup pandangan lebih dari 2 meter. Kami hanya bisa mengandalkan insting dan senter kecil. Awalnya aku yakin kami berjalan ke arah jalur resmi. Namun setelah beberapa menit, suasananya mulai terasa asing. Pohon-pohon semakin rapat, jalan menurun tajam. Dan batu-batu besar seakan bertebaran sembarangan. Ra, ini bener jalannya nggak sih? Tanyaku ragu. Raka menyorot ke depan, wajahnya juga penuh kebingungan. Kayaknya, salah jalur. Aku nggak pernah lewat sini. Sinta langsung panik. Jangan bilang kita nyasar. Jangan bilang gitu. Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku pun takut. Setiap kali menoleh ke belakang, aku merasa ada bayangan gelap bergerak mengikuti. Seolah kabut itu sendiri hidup, mengintai langkah kami. Tiba-tiba, terdengar suara lagi. Tangisan lirih. Sangat jelas, semakin dekat. Kali ini bukan hanya aku yang mendengar, tapi juga Raka dan Sinta. Kami bertiga langsung berhenti. Dia ikut kita, bisik Sinta dengan suara bergetar. Aku menelan ludah. Jangan nengok ke belakang, jangan. Kami mempercepat langkah, tapi anehnya jalur ini semakin menurun tajam, membuat kaki kami sering tergelincir. Seperti bukan jalur pendaki, melainkan jalan menuju jurang. Beberapa kali aku hampir jatuh. Raka menarik lenganku agar tetap seimbang. Ini bukan jalur biasa, kita harus balik lagi. Namun saat kami menoleh ke belakang, jalan yang tadi kami lewati sudah hilang. Kabut menutup rapat, meninggalkan hanya pepohonan tinggi dan sunyi. Sinta mulai menangis kencang. Kita terjebak, kita nggak bisa keluar. Tangisan lain menjawabnya. Dari balik kabut, terdengar jelas suara perempuan menangis panjang, seolah mengejek tangisan. Sinta, kali ini suaranya bercampur dengan suara-suara aneh lain, bisikan, erangan, bahkan suara langkah yang mengitari kami. Aku merinding dari kepala hingga kaki. Ra, kita nggak sendirian. Raka langsung memeluk bahu kami berdua. Tenang, pegang tangan, jangan ada yang lepas. Kita harus cari tempat aman. Kabut makin pekat. Cahaya senter Raka terasa sia-sia, hanya menembus beberapa langkah. Anehnya,
Ada cahaya merah samar di kejauhan, seperti obor yang menyala redup. Tapi warnanya bukan oranye hangat, melainkan merah darah yang bikin bulu kuduk meremang. Lihat itu, bisikku lirih. Sinta langsung berpegangan erat pada lenganku. Jangan-jangan, orang. Aku ingin percaya itu orang. Tapi suara tangisan yang tadi berubah jadi tawa kembali terdengar. Kali ini menyatu dengan cahaya merah itu. Tawa lirih, panjang. Kadang berubah jadi teriakan nyaring yang menggema di antara pohon. Raka menghela napas berat. Kita harus muter, jangan mendekat. Aku nggak yakin itu manusia. Kami mencoba berbalik arah. Tapi jalur di belakang sudah hilang, tertutup kabut tebal. Pepohonan seolah bergeser, menciptakan dinding alam yang mustahil ditembus. Jalan kami cuma satu, maju ke arah cahaya merah itu. Langkah terasa berat, udara makin dingin menusuk sampai tulang. Nafasku berembus kasar, tapi telingaku justru dipenuhi suara-suara lain, bisikan nama kami bertiga, ada yang menyebut Raka, lalu Sinta, dan akhirnya terdengar jelas suaraku sendiri dipanggil dengan nada seram. Aku langsung menoleh ke Raka, kamu dengar nggak? Dia mengangguk, wajahnya tegang. Iya, mereka tahu nama kita. Sinta sudah menangis terisak. Aku nggak kuat lagi, tolong, aku mau pulang. Kami terus berjalan, makin dekat dengan sumber cahaya, dan akhirnya kami melihatnya, sebuah batu besar di tengah jalur. Di atasnya berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup rambut, tubuhnya pucat. Kain putih lusuh berlumur tanah menempel di tubuhnya, dari kedua matanya memancar cahaya merah yang aneh, seperti bara api. Sosok itu tidak bergerak, hanya menunduk sambil mengeluarkan suara tangisan lirih. Tangisan yang sama sejak awal kami dengar. Tapi kali ini, kami benar-benar melihat siapa pemilik suara itu. Tubuhku gemetar hebat. Jantungku seperti mau pecah. Ya Tuhan, itu dia. Sinta menjerit, tapi jeritannya langsung ditelan kabut. Suara itu bergema kembali, seakan ditiru puluhan mulut lain yang tidak terlihat. Raka maju setengah langkah, mencoba tenang meski jelas dia ketakutan. Jangan ganggu kami cuma mau turun. Sosok itu tiba-tiba mendongak. Rambutnya tersibak, menampakkan wajah hancur penuh luka, dengan darah menetes dari mata yang menyala merah. Teriakannya melengking, membuat telinga kami berdenging. Aku spontan menutup telinga, tapi suara itu menusuk langsung ke kepala. Rasanya seperti ribuan jarum menghantam otak. Pandanganku berkunang-kunang, tubuhku hampir ambruk. Raka menarik kami berdua. Lari, sekarang. Kami berlari sekuat tenaga menuruni jalur yang entah menuju kemana. Suara tangisan bercampur teriakan terus mengikuti dari belakang. Sesekali aku merasa ada tangan dingin yang mencoba meraih punggungku. Tapi aku tak berani menoleh. Cahaya merah di belakang semakin terang, menerangi kabut yang kini berubah seperti lautan darah. Kami terus berlari tanpa arah jelas. Nafas sudah ngos-ngosan, dada serasa terbakar. Tapi rasa takut membuat kaki terus bergerak. Anehnya, jalur yang harusnya menurun terasa seperti memutar. Pohon-pohon di sekitar terlihat sama semua, batang tinggi, akar menjulur, dan kabut merah masih mengepung. Aku nggak kuat lagi. Sinta jatuh tersungkur, tangannya gemetar parah, wajahnya pucat, bibir membiru. Aku langsung membantu menariknya, tapi tubuhnya kaku seperti kehilangan tenaga. Raka menatap sekitar, jelas kebingungan. Ini nggak logis, jalurnya muter. Kita kayak dibawa ke tempat yang sama. Aku memperhatikan batu besar di samping jalur. Ada goresan aneh di permukaannya, seperti ukiran wajah manusia yang sedang menangis. Saat ku perhatikan lebih dekat, mata ukiran itu mengeluarkan cairan merah tipis, menetes seperti darah. Aku mundur panik. Tadi kita lewat sini, tanyaku. Raka mengangguk ragu. Iya, atau jangan-jangan. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakang kami. Aku refleks menoleh, tapi yang kulihat hanya kabut pekat. Namun dari kabut itu, muncul tangan pucat yang menjulur perlahan. Mencoba meraih bahuku, aku teriak kaget, langsung menarik Sinta bangun. Kami bertiga berlari lagi. Tapi anehnya, setiap kali merasa sudah jauh, kami selalu menemukan batu besar dengan ukiran wajah menangis itu. Seolah jalannya berputar, memaksa kami tetap di lingkaran yang sama. Ini jebakan, gumam Raka, kita masuk ke wilayah mereka. Sinta mulai menangis keras. Aku mau pulang, aku nggak peduli caranya. Aku mau keluar. Suara tangisan dari kabut semakin banyak. Kali ini bukan satu, tapi puluhan.
suara perempuan, anak kecil, bahkan suara laki-laki tua bercampur jadi satu, menciptakan harmoni menyeramkan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka seperti mengejek, menertawakan usaha kami yang sia-sia. Kami berhenti di tengah jalur. Raka mengambil senter dan mulai memutar, menyinari sekeliling. Di setiap pohon, aku baru sadar ada wajah samar terukir di batangnya. Semua wajah itu menangis, mulut terbuka, tapi tanpa suara. Dari mulut ukiran itu keluar kabut merah yang perlahan-lahan, semakin menutup pandangan. Ini, nggak mungkin nyata, bisikku dengan suara bergetar. Tiba-tiba salah satu ukiran di pohon bergerak. Matanya berkedip, lalu bibirnya perlahan mengucapkan satu kata dengan jelas, pergi. Aku langsung mundur, hampir jatuh. Raka juga kaget, wajahnya pucat pasi. Sinta sudah menutup mata, tak sanggup lagi melihat. Kabut merah semakin pekat. Suara tangisan kini berubah jadi jeritan, seperti ratusan orang berteriak bersamaan. Telingaku berdenging, kepala terasa mau pecah. Ada jalan lain, teriak Raka, menunjuk celah kecil di antara dua pohon. Celah itu gelap, seperti lorong sempit. Aku ragu, tapi suara-suara di sekitar membuat kami tidak punya pilihan lain. Kami masuk ke celah itu. Begitu melewatinya, udara berubah drastis. Lebih dingin, lebih lembab, dan gelap total. Langkah kami semakin lambat. Lorong itu terasa panjang sekali, dingin menusuk sampai ke tulang. Cahaya hijau di ujung makin jelas, berkedip pelan seperti api yang hidup. Rasanya semakin dekat, tapi anehnya jarak seolah tidak pernah berkurang. Sinta terisak pelan, suaranya parau. Kenapa nggak sampai-sampai? Kita kayak jalan di tempat. Aku menatap Raka, berharap dia punya jawaban. Tapi jelas dari wajahnya, dia sama bingungnya. Ini lorong gak wajar, katanya lirih. Kita dibawa ke dunia mereka. Bisikan-bisikan di sekeliling makin jelas. Aku mulai bisa menangkap beberapa kata. Jangan, lihat, jangan, dengar. Suara itu bergantian, cepat, dan datang dari segala arah. Kepalaku terasa berat, seperti dipaksa menunduk. Raka menghentikan langkahnya. Dengar nggak? Mereka bilang jangan lihat. Aku mengangguk, menelan ludah. Tapi rasa penasaranku justru makin kuat. Aku menoleh ke samping, menyorot dinding lorong dengan senter. Dan disitulah aku hampir menjerit. Dinding lorong itu bukan tanah atau batu, tapi penuh dengan wajah manusia. Mata mereka terbuka, mulut menganga, tapi tubuh mereka seolah tertanam di dinding. Ada yang masih segar, ada yang sudah tinggal tengkorak, tapi semuanya menatapku. Beberapa bahkan bergerak, matanya berkedip, mulutnya bergerak seolah ingin bicara. Aku mundur kaget. Raka, dindingnya penuh orang. Sinta langsung menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya gemetar. Raka menoleh, wajahnya berubah pucat. Jangan lihat, mereka bagian dari jebakan, tapi sudah terlambat. Salah satu wajah di dinding membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dari sana keluar suara tangisan panjang. Sama persis dengan yang kami dengar sejak awal. Tangisan itu begitu dekat, menusuk telinga sampai membuat kepala pening. Cahaya hijau di ujung lorong tiba-tiba bergetar, lalu berubah jadi sosok samar. Bentuknya seperti tubuh perempuan dengan rambut panjang menjuntai ke tanah. Matanya menyala hijau terang, dan wajahnya terus berubah-ubah. Kadang muda, kadang tua, kadang tanpa mata sama sekali. Aku tahu kalian, suaranya berat, bergema di seluruh lorong. Kalian, pendaki baru, kalian tersesat. Seperti yang lain, aku gemetar. Tapi mencoba memberanikan diri. Apa yang kamu mau? Sosok itu mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Tapi setiap kali bergerak, lorong di belakangnya retak seperti kaca. Aku tidak ingin apa-apa, hanya ingin kalian menemani mereka. Tangannya menunjuk ke wajah-wajah di dinding. Sinta berteriak panik. Jangan, aku nggak mau. Raka menarik kami mundur. Kita harus lari. Kami berbalik, tapi jalan di belakang sudah menghilang. Lorong itu kini hanya dinding penuh wajah, tidak ada pintu keluar. Aku panik, menyorot senter ke segala arah. Sosok perempuan itu makin dekat. Rambutnya menjulur panjang, merayap di tanah seperti ular, mendekat ke kaki kami. Aku merasakan sesuatu melilit pergelangan kakiku. Rambutnya, aku menjerit, berusaha melepaskan. Tapi rambut itu semakin kencang, dingin seperti es. Raka menendang rambut itu sambil berteriak. Kami berdiri terengah-engah, tubuh penuh debu dan luka. Rasanya baru saja lolos dari neraka. Tapi begitu sadar, aku langsung merasa ada yang salah.
Jalur di depan mata kami sama sekali tidak mirip jalur lawu yang ku kenal. Jalannya sempit, tanahnya hitam seperti terbakar, dan pepohonan di kiri kanan menjulang tinggi dengan ranting kering, menjulur ke segala arah. Sinta menatap sekeliling sambil gemetar. Kita, di mana? Ini bukan jalur yang tadi. Raka menghela napas panjang, wajahnya tegang. Aku juga nggak tahu, tapi jelas ini bukan jalur normal. Sepertinya kita dipindahkan lagi. Aku menyorotkan senter, berharap menemukan tanda atau papan jalur. Tapi yang kulihat hanya kabut tipis, melayang pelan di sepanjang jalan. Udara di sini terasa berat, berbeda dengan dinginnya gunung. Lebih mirip hawa lembab ruang tertutup. Kami berjalan perlahan, takut membuat suara berlebihan. Anehnya, setiap langkah terasa bergema, seakan-akan ada orang lain yang mengikuti di belakang. Beberapa kali aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Hingga akhirnya, terdengar lagi. Suara itu, tangisan pelan, lirih, seperti suara anak kecil. Bedanya, kali ini terdengar dari depan, dari arah jalan yang kami tuju. Sinta langsung menutup telinganya. Aku nggak mau dengar lagi. Kenapa selalu suara tangisan? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan. Tenang, mungkin ini cuma cara mereka nakut-nakutin kita. Tapi dalam hati, aku sendiri tidak yakin. Karena suara itu bukan sekadar tangisan. Sesekali bercampur tawa pelan. Seperti suara dua orang yang berbeda bergantian bicara. Kami terus berjalan, dan di kejauhan mulai terlihat sesuatu. Sebuah pondok kecil, berdiri miring dengan atap hampir roboh. Pondok itu seperti pos peristirahatan, tapi tidak ada bangku. Hanya dinding kayu lapuk yang penuh lumut. Dari arah pondok itulah tangisan terdengar makin jelas. Raka menahan bahuku. Kita jangan terlalu dekat. Aku mengangguk, tapi langkah kakiku justru makin cepat. Entah kenapa, ada rasa penasaran yang mendorongku. Seakan pondok itu memanggil. Ketika kami berdiri sekitar 5 meter dari pintu pondok, suara tangisan itu berhenti. Hening mendadak menyelimuti. Begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Pelan-pelan, pintu pondok itu bergerak terbuka. Kayunya berderit panjang, bunyinya menusuk telinga. Dari dalam, muncul sosok kecil, anak perempuan, rambut panjang menutupi wajah. Mengenakan gaun putih kotor penuh tanah. Sinta langsung berpegangan pada lenganku erat-erat. Jangan dekati, jangan lihat matanya. Aku kaku di tempat, tubuhku menolak bergerak. Anak itu menunduk, lalu mulai melangkah keluar. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini jelas dari mulutnya sendiri. Tapi bersamaan dengan itu, terdengar suara lain, lebih berat. Seperti suara pria dewasa, keluar dari tubuh kecil itu. Apa kalian mencari jalan pulang? Suara berat itu bergema, tidak cocok dengan tubuh anak kecil. Raka berdiri di depan kami, mencoba tegar. Ya, kami hanya ingin turun gunung. Semua terasa kacau. Bayangan-bayangan itu makin mendekat. Langkah mereka lambat tapi pasti. Seperti tidak terburu-buru karena tahu kami tidak bisa lari kemanapun. Suara desah mereka bercampur dengan tangisan anak kecil itu. Membuat bulu kuduk berdiri. Aku meremas tangan Sinta, jantung berdegup kencang. Raka berdiri paling depan, napasnya berat. Matanya terus menatap sosok anak kecil yang baru saja menawarkan sesuatu yang mustahil kami terima. 1 jiwa diganti. Apa maksudmu? Raka mencoba tetap tegar, meski suaranya bergetar. Anak kecil itu menoleh perlahan, senyumnya semakin melebar. Kalian bertiga tidak akan bisa lolos, kecuali ada yang tinggal. Hanya butuh 1, untuk menemani kami. Aku menelan ludah, merasa tenggorokanku kering. Tawaran itu seperti jebakan, tapi di sisi lain terasa nyata. Jika benar, mungkin memang ada kesempatan keluar. Tapi siapa yang tega mengorbankan salah satu dari kami? Sinta langsung memeluk lenganku, wajahnya pucat. Kita jangan percaya, jangan dengar omongannya, mereka cuma mau bikin kita panik. Namun, tubuhku makin gemetar. Bayangan-bayangan yang mengepung kini sudah semakin dekat. Jaraknya tinggal beberapa langkah. Aroma busuk tercium, bercampur dengan tanah basah dan darah. Rasanya mau muntah. Raka mengangkat batu di tangannya, suaranya lantang meski jelas putus asa. Kalau kalian mau nyawa, ambil saja punyaku, jangan sentuh teman-temanku. Aku menoleh kaget. Raka, jangan gila, jangan bilang begitu. Sinta menangis, suaranya pecah. Kita bisa cari jalan lain, jangan ada yang ngorbanin diri. Anak kecil itu mendekat perlahan, kepalanya menunduk. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajah,
tapi suaranya jelas, mengiris telinga. Kalau tidak ada yang mau, maka kalian semua akan tinggal di sini. Tidak ada jalan pulang. Aku bisa merasakan hawa dingin semakin menusuk tulang. Bayangan-bayangan di sekeliling kami kini sudah hampir menyentuh. Salah satunya bahkan melangkah paling dekat. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara rintihan panjang. Aku mundur selangkah, tapi anak itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya menusuk, meski satu matanya hanya lubang gelap. Bibirnya bergerak perlahan. Kau, yang harusnya tinggal. Dadaku langsung sesak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Tubuhku berat, langkahku kaku. Seakan-akan aku memang ditakdirkan untuk jadi pengganti. Raka langsung menarik bahuku. Jangan dengar, lawan. Jangan biarin dia nguasain pikiranmu. Sinta menangis histeris. Aku nggak mau kehilangan siapapun. Kita harus bareng-bareng keluar dari sini. Anak itu tertawa lirih, suara tawanya menggema seperti lebih dari satu orang. Tidak ada yang bisa keluar tanpa harga. Tidak ada. Tiba-tiba, tanah di bawah pondok kecil itu bergetar. Dari celah lantai kayu lapuk, muncul tangan-tangan pucat yang bergerak liar. Seperti ingin meraih apa saja yang ada di atas. Suara tangisan berubah jadi jeritan, menusuk telinga. Bayangan-bayangan di sekeliling mendekat semakin cepat. Kabut menutup semua arah. Aku, Raka, dan Sinta terus berlari tanpa tahu jalan mana yang benar. Nafasku tersengal, dada terasa terbakar. Tapi rasa takut jauh lebih besar daripada rasa lelah. Apa kita nggak balik ke jalur tadi? Tanyaku terbata, menoleh sekilas ke belakang. Tak ada apapun selain putihnya kabut. Tapi di sela-sela itu, aku merasa ada siluet yang terus mengikuti. Kalau balik, kita pasti ketemu mereka lagi. Jawab Raka cepat, wajahnya tegang. Kita harus nemuin jalur lain. Pasti ada. Sinta menangis sambil tetap berlari. Tapi, kita kan nggak tahu arah. Jalannya kayak muter-muter aja. Memang benar, aku merasa jalur yang kami injak terus berubah. Kadang tanah, kadang bebatuan, lalu tiba-tiba seperti jalan setapak yang asing. Tidak ada tanda jalur pendakian yang biasanya jelas. Semua terasa kacau. Tiba-tiba, langkahku terhenti. Di depan, aku melihat sebuah pohon besar. Batangnya lebar dengan akar menjuntai seperti ular. Yang membuatku merinding, di batang pohon itu ada bekas goresan. Goresan menyerupai tulisan. Huruf-huruf yang samar, seperti ditulis dengan benda tajam. Aku mendekat perlahan. Tulisan itu berbunyi, "Jangan percaya suara." Aku menelan ludah, merasakan bulu kuduku berdiri. Raka, Sinta, lihat ini. Mereka mendekat, menatap tulisan itu dengan wajah kaget. Siapa yang nulis? Bisik Sinta, suaranya kecil. Belum sempat kami berpikir lebih jauh, terdengar suara tangisan lagi. Kali ini lebih pelan, seperti jauh dari dalam hutan. Suara itu memanggil, terdengar sangat nyata. "Bantu aku, tolong." Suaranya suara perempuan, lembut, memelas. Seolah seseorang sedang tersesat dan butuh pertolongan. Sinta langsung tersentak. Itu, suara cewek. Mungkin ada pendaki lain yang juga kejebak. Aku langsung ingat tulisan di pohon tadi. Jangan percaya suara. Enggak, Sin, kita jangan ikutin. Itu pasti jebakan. Kataku cepat, panik. Tapi suara itu makin jelas, disertai isakan. Aku kedinginan, tolong aku sendirian. Sinta menggenggam tanganku. Tapi gimana kalau itu beneran orang? Masa kita tinggalin? Aku bimbang, tapi Raka langsung membentak. Jangan bodoh. Itu bukan manusia. Ingat, dari tadi mereka mainin kita pakai suara. Sinta terdiam, wajahnya pucat. Tapi sebelum kami sempat mengambil keputusan, tiba-tiba dari arah kiri muncul cahaya kecil, seperti cahaya senter. Bergerak perlahan, menembus kabut. Aku kaget, itu cahaya senter. Berarti ada orang beneran. Cahaya itu makin dekat, dan dari balik kabut muncul sosok. Benar-benar seperti pendaki lain, pakai jaket tebal, topi kupluk, dan membawa senter. Wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan, tapi suaranya terdengar normal. Kalian juga nyasar ya?" katanya pelan. Sinta langsung ingin menghampiri, tapi Raka menarik lengannya. "Tunggu, jangan gampang percaya." Aku sendiri bingung. Sosok itu terlihat nyata, gerakannya, suaranya, bahkan napasnya terdengar. Tapi di pikiranku, terngiang-ngiang lagi tulisan di pohon, "Jangan percaya suara." Sosok itu melambaikan tangan. Aku menatap sosok di balik kabut itu, tubuhnya samar diterangi cahaya senter.
Rasanya seperti mimpi buruk, antara ingin percaya atau justru kabur. Sinta sudah melangkah setengah badan ke depan, wajahnya penuh harapan. Kalau dia beneran orang, kita bisa selamat, katanya lirih. Raka menariknya lagi dengan kasar. Aku bilang jangan, kau nggak lihat anehnya. Dia nggak nyebut nama, nggak tanya apa-apa, langsung nyuruh ikut. Itu mencurigakan. Aku terdiam, bingung. Sosok itu hanya berdiri diam, lalu mengulurkan tangan. Dari balik kabut, aku bisa melihat telapak tangannya pucat. Bahkan terlalu pucat, seperti kertas. Cepat, sebelum terlambat. Kalimatnya terasa menekan. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Tapi entah kenapa tubuhku seperti ingin maju. Tiba-tiba, terdengar suara lain. Suara tangisan itu kembali, tapi sekarang datang dari arah berlawanan. Tangisan lirih, menyayat hati. Seolah dua kekuatan berbeda sedang menarik kami, sosok bercahaya, dengan ajakan keluar. Atau suara isakan yang seolah butuh pertolongan. Sinta panik. Kita harus pilih salah satu. Jangan diam aja, aku meremas genggaman tangannya. Jangan gegabah, Sin, kita nggak tahu apa yang asli. Raka menoleh ke kiri dan kanan, wajahnya pucat. Mereka mainin kita, mereka bikin kita bingung biar kita salah langkah. Cahaya senter itu mendekat sedikit, tapi anehnya, kakinya tidak menginjak tanah. Aku membelalak, baru sadar tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Aku langsung mundur. Itu bukan manusia, lari, teriakku keras. Sosok itu tiba-tiba tertawa kecil, suaranya dingin dan berat. Senyum samar muncul dari wajahnya yang masih tertutup bayangan. Kalian tidak bisa lari. Kabut ini milik kami. Tanpa pikir panjang, aku menarik Sinta dan berlari. Raka ikut berlari di belakang. Tapi kabut semakin tebal. Jalannya berputar, dan entah kenapa, setiap kali kami mencoba lari lurus, sosok itu selalu muncul kembali di depan. Cahaya senter berkelebat, seperti bayangan yang mengejek kami. Astagfirullah, kita kayak dikurung di sini. Raka berseru panik, jantungku hampir meledak. Nafasku terengah-engah, tapi aku paksa tetap berlari. Di tengah kepanikan itu, aku melihat sebuah batu besar dengan tanda cat merah. Aku langsung berhenti mendadak. Ini tanda jalur, seruku. Sinta menoleh, wajahnya penuh harapan. Serius, jadi kita nggak salah jalan? Belum sempat aku menjawab, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, bergema di seluruh arah. Kalian kira mudah keluar dari sini? Tiba-tiba, kabut di depan terbuka sedikit, memperlihatkan jalur yang menurun. Ada semacam cahaya rembulan samar yang menyinari jalan itu, seolah memberi harapan. Ke bawah, cepat! Aku teriak, menarik tangan Sinta. Kami bertiga berlari ke jalur menurun itu. Anehnya, sosok bercahaya tadi tidak mengejar. Hanya terdengar isak tangis yang semakin jauh, seolah ditinggalkan. Tapi perasaan aneh muncul. Semakin jauh kami menuruni jalur itu, udara makin dingin, bahkan menusuk tulang. Udara di jalur itu semakin dingin, bahkan napas kami keluar seperti asap tipis. Aku bisa merasakan telapak tanganku berkeringat meski suhu menusuk tulang. Sinta merapat di sampingku, wajahnya pucat ketakutan. Ini bukan jalur lawu, gumam Raka pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang nyaris putus asa. Aku tahu dia benar, karena jalur turun biasanya jelas, tanah padat, batu, dan jejak kaki pendaki. Tapi jalur ini aneh. Tanahnya hitam seperti abu, dan setiap langkah menimbulkan suara serak. Seolah berjalan di hamparan arang dingin. Aku menelan ludah. Kita coba terus aja, mungkin nanti tembus ke pos bawah. Namun jauh di dalam hati, aku sadar itu hanya penghiburan. Karena semakin kami berjalan, semakin banyak hal aneh terlihat. Pohon-pohon di sekitar tidak lagi tegak. Batangnya melengkung seperti tubuh manusia membungkuk. Ada juga yang tampak seperti tangan terjulur, membeku dalam posisi meminta tolong. Sinta berhenti mendadak, tubuhnya gemetar. Aku lihat sesuatu di pohon itu. Aku mengikuti arah pandangnya. Pohon besar di samping jalur punya bekas torehan, seperti wajah manusia sedang menjerit. Mulutnya terbuka lebar, dan entah kenapa aku merasa wajah itu benar-benar bergerak. Raka mengumpat pelan, kita harus putar balik. Ini bukan jalur manusia. Belum sempat kami berbalik, kabut di depan menggulung pelan. Dari dalam kabut, muncul cahaya samar, merah redup seperti bara api. Lalu suara itu kembali terdengar, lirih tapi jelas. Jangan kembali, kalian sudah memilih.
Sinta menjerit kecil, menutup telinganya. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menenangkannya meski diriku sendiri hampir tak kuat berdiri. Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari segala arah. Kami melanjutkan langkah dengan terpaksa. Setiap beberapa meter, ada bayangan hitam berdiri di tepi jalur. Bentuknya mirip manusia, tapi tanpa wajah. Mereka diam saja, hanya mengikuti dengan kepala menoleh bersamaan setiap kali kami lewat. Aku tidak tahan lagi. Apa maunya mereka dari kita? Teriakku, meski tahu mungkin itu tindakan bodoh. Seolah menjawab, salah satu bayangan maju selangkah. Tubuhnya tinggi, tipis, dan tangannya panjang hampir menyentuh tanah. Dari celah kosong wajahnya, keluar suara tangisan yang nyaring, menusuk telinga. Sinta langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka menarik bahuku, lari, jangan lihat ke belakang. Kami berlari sekuat tenaga, meski jalurnya makin licin dan menurun curam. Nafas kami terengah, tapi suara tangisan itu terus mengikuti. Makin dekat, makin keras. Tiba-tiba, langkahku terhenti mendadak. Di depan, jalur menurun itu berakhir di sebuah tebing curam. Jika kami terus berlari, bisa langsung terjun ke jurang hitam pekat. Astagfirullah, aku terisak, mundur perlahan. Dari belakang, suara tangisan itu makin mendekat. Bayangan-bayangan mulai merayap keluar dari kabut, jumlahnya puluhan. Mereka mengelilingi kami, seolah sengaja menggiring kami ke tepi jurang. Sinta menangis, tubuhnya gemetar hebat. Kita terjebak, Mas. Kami berdiri kaku di tepi jurang. Kabut semakin tebal, dingin menusuk sampai ke tulang. Suara tangisan itu makin keras, seperti puluhan orang meratap bersamaan. Rasanya kepala mau pecah mendengarnya. Kalau kita tetap di sini, kita habis, bisik Raka lirih, wajahnya tegang. Entah masuk ke jurang atau dimakan makhluk-makhluk itu. Aku menelan ludah. Mencoba menguatkan hati. Pondok di seberang itu masih terlihat samar. Cahaya lampunya bergetar kecil seperti lilin ditiup angin. Di depan pintunya, sosok bayangan masih melambai. Entah itu manusia atau bukan. Aku mau coba, kataku pelan. Sinta langsung menatapku dengan mata terbelalak. Gila, nyebrang gimana, Mas? Itu jurang. Aku tahu dia benar. Tidak ada jembatan, tidak ada batang pohon yang bisa dijadikan titian. Hanya kabut dan kegelapan yang memisahkan kami dari pondok itu. Tapi anehnya, aku merasa jurang itu seperti bergerak. Kabut di atasnya bergulung, kadang memperlihatkan semacam pijakan samar. Seperti batu yang muncul lalu hilang lagi. Raka menatap jurang itu dengan kening berkerut. Kamu lihat itu juga? Aku mengangguk cepat. Kayak ada jalan, tapi munculnya cuma sebentar. Sinta gemetar, memegangi lenganku erat-erat. Jangan coba, Mas, aku takut itu cuma ilusi. Sementara itu, dari belakang, bayangan-bayangan tanpa wajah makin mendekat. Tubuh mereka tipis, hitam, dan suara tangisan yang keluar dari rongga. Wajah kosong itu membuat bulu kuduk merinding habis. Mereka seolah sengaja menekan kami agar makin dekat ke jurang. Raka akhirnya menggertakkan gigi. Kalau kita diam, kita mati di sini. Kalau nyoba, masih ada kemungkinan. Dia melangkah maju ke bibir jurang. Aku bisa melihat kakinya goyah. Tapi di depan tepat di bawahnya, kabut menyingkap sebentar. Memperlihatkan batu hitam kecil. Raka nekat melangkah ke batu itu. Aku menahan napas, yakin dia akan jatuh. Tapi anehnya, dia berhasil berdiri. Batu itu kokoh meski hanya ada satu. Cepat, teriaknya. Jalan ini muncul sebentar-sebentar. Ikutin aku. Tanpa pikir panjang, aku menarik tangan Sinta dan melompat ke pijakan pertama. Rasanya seperti berdiri di atas bayangan, tapi cukup kuat menopang tubuhku. Sinta hampir terjatuh, tapi aku menguatkan pegangan. Kami melangkah cepat mengikuti pijakan-pijakan itu. Batu-batu muncul lalu hilang di balik kabut, seolah jalannya hanya terbuka untuk kami sesaat. Di belakang, suara tangisan berubah jadi teriakan panjang yang mengerikan. Membuat jantungku hampir copot. Begitu hampir sampai seberang, kabut menutup jalur di belakang. Aku menoleh sekilas bayangan-bayangan itu berhenti di tepi jurang. Hanya berdiri diam, menatap dengan wajah kosong. Seolah mereka tidak bisa menyeberang. Akhirnya kami mencapai pondok kecil itu. Bangunannya tua, berdinding kayu lapuk, dengan atap jerami setengah runtuh. Tapi cahaya kuning dari dalam membuatnya terasa hangat dibanding dinginnya kabut. Raka mendorong pintu pelan. Engselnya berdecit nyaring,
lalu terbuka. Suara tawanya menggelegar di dalam gua sempit itu. Bukan tawa manusia biasa, melainkan suara paro bercampur gema panjang. Seperti ratusan orang menertawakan kami bersamaan. Aku menutup telinga, tapi tetap saja suara itu masuk menusuk kepala. Sinta langsung terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Mas, aku nggak kuat. Tolong, isaknya lirih. Aku berusaha mengangkatnya, tapi kakiku terasa berat. Seolah tanah di bawah gua ini menahan langkahku. Raka menyalakan senter ke arah sosok perempuan tinggi itu. Gaun putihnya robek-robek, wajahnya semakin jelas, mata hitam bolong, dan mulut sobeknya semakin lebar, hingga nyaris ke telinga. Apa maumu? Raka berteriak nekat, meski suaranya bergetar. Perempuan itu berhenti sejenak. Tangannya yang panjang menjulur ke arah dinding batu, lalu menggoreskannya. Dari bekas goresan itu keluar darah segar yang langsung mengalir. Di atas darah itu muncul tulisan samar, "Temani aku." Jantungku langsung berdegup kencang. Jadi, semua pendaki yang hilang di Gunung Lawu, bukan sekadar tersesat, mereka ditahan di sini, untuk menemani sosok ini selamanya. Sinta menjerit saat melihat sesuatu di belakang perempuan itu. Bayangan-bayangan hitam bermunculan dari dinding gua, bentuknya menyerupai manusia, tapi wajah mereka kosong. Beberapa masih mengenakan jaket gunung, topi, bahkan membawa tas. Aku yakin itu adalah arwah pendaki yang hilang. Raka mundur sambil menyorotkan senter ke segala arah. Kita nggak bisa diam di sini, kita harus lari, katanya cepat. Aku menarik Sinta yang masih lemas, lalu kami berlari mengikuti lorong gua. Nafasku tersengal, suara langkah kaki bayangan itu terus mengejar dari belakang. Tangisan dan tawa bercampur jadi satu, membuat kepalaku hampir pecah. Tiba-tiba lorong gua bercabang dua, kiri menuju kegelapan total, kanan ada cahaya redup. Tanpa berpikir panjang, kami memilih ke kanan. Lorong itu menanjak, dan semakin lama aku merasa udara mulai berubah. Ada hembusan angin segar, meski bercampur bau anyir. Aku berdoa dalam hati semoga itu jalan keluar. Namun tepat sebelum mencapai ujung lorong, terdengar suara berbisik tepat di telingaku. "Jangan tinggalkan aku." Aku menoleh spontan, dan hampir saja menabrak dinding. Tidak ada siapapun di sampingku, tapi bisikan itu begitu nyata. Sinta pun menangis lagi. "Mas, dia ikut kita. Dia ikut kita." Akhirnya kami keluar dari lorong itu, dan mendapati sebuah ruangan batu yang lebih luas. Di tengahnya ada sumur tua dengan bibir batu berlumut. Dari dalam sumur itu keluar kabut merah tipis, menyelimuti udara. "Ini pasti pusatnya." Sebelum aku bisa menjawab, sosok perempuan itu muncul lagi. Kali ini tepat di samping sumur. Matanya menatap kami, dan dari mulutnya keluar suara tangisan bercampur tawa. "Kalian sudah terpilih." Tiba-tiba tangan-tangan hitam keluar dari sumur, mencoba meraih kami. Aku menjerit dan menarik Sinta menjauh. Raka melempar senter ke arah sumur. Tapi cahaya itu malah makin memperlihatkan puluhan wajah pucat di dalam kabut. Aku dan Sinta berdiri terpaku di depan sumur tua itu. Kabut merah yang keluar semakin tebal, menutupi hampir seluruh ruangan gua. Suara tangisan samar terdengar dari dalam, bercampur tawa lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. "Raka, sahabatku, hilang ditelan sumur itu." Aku masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Sinta mencengkeram lenganku erat, tubuhnya gemetar hebat. "Mas, kita harus pergi. Kalau enggak, kita bakal kayak Raka." Suaranya lirih hampir seperti bisikan. Aku mengangguk cepat, meski kakiku sendiri terasa lemas. Aku tahu, kalau kami bertahan di sini lebih lama, nyawa kami akan habis. Kami berlari meninggalkan sumur itu, menembus kabut merah. Nafasku berat, mataku perih. Tapi aku terus menarik tangan Sinta. Setiap kali aku menoleh, aku bisa melihat bayangan perempuan bergaun putih itu masih berdiri di samping sumur, menatap kami dengan senyum lebar. Dia tidak bergerak, tapi entah kenapa aku merasa tatapannya terus menempel di punggungku. Lorong gua semakin gelap. Senter kami sudah hilang bersama Raka, jadi hanya cahaya samar dari kabut merah yang membimbing langkah. Sinta menangis tertahan. "Mas, aku dengar suara langkah di belakang," katanya dengan suara bergetar. Aku menoleh cepat. Kosong. Hanya kabut yang berputar. Tapi anehnya, suara langkah itu memang terdengar. Seirama dengan langkah kami, seperti ada yang mengikuti. Saat aku berhenti, suara itu juga berhenti. Saat aku berjalan, suara itu ikut. "Jangan nengok lagi, Sin, terus jalan."
kataku tegas meski hatiku diliputi ketakutan. Kami terus berjalan sampai akhirnya lorong itu mulai menanjak. Udara berubah, lebih segar tapi tetap dingin. Aku berharap ini menuju keluar. Mungkin pintu gua yang terhubung ke jalur pendakian. Tapi sebelum semangatku pulih, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Bukan langkah, melainkan suara tangisan. Persis suara Raka. "Mas, tolong aku." Aku langsung berhenti. Suara itu begitu jelas, seperti hanya berjarak beberapa meter. Sinta langsung memeluk lenganku erat. "Mas, jangan dengerin. Itu bukan Raka," katanya panik. Aku tahu dia benar. Tapi hatiku hancur mendengar suara itu. Raka adalah sahabatku sejak SMA, kami selalu mendaki bersama. Dan sekarang suaranya memanggilku, minta tolong, entah nyata atau hanya jebakan. Suara itu makin keras. "Kenapa kamu tinggalin aku, bro? Aku masih di sini. Tolong aku keluar." Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap menembus masuk. Sinta pun mulai menjerit, karena sekarang ada suara lain ikut terdengar. Suara perempuan menangis. Suara yang sama sejak awal perjalanan. Suara itu menyatu dengan suara Raka, bercampur jadi paduan tangisan memilukan. "Jangan nengok, Mas, jangan nengok." Sinta memohon sambil menarikku agar terus maju. Aku berusaha keras melawan rasa penasaran, melangkah cepat menembus kabut. Akhirnya, kami sampai di ujung lorong. Ada cahaya samar, seperti sinar bulan dari celah batu. Aku makin bersemangat, hampir saja lari. Namun tepat saat kami hendak keluar, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan. Angin malam berhembus kencang, membuat ranting-ranting pohon berderak seperti suara tulang yang dipatahkan. Aku dan Sinta berdiri di tengah hutan yang asing. Nafas kami terengah, tubuh gemetar. Tapi aku masih bisa mendengar suara langkah yang mengikuti dari belakang. Pelan, berat, tapi terus mendekat. Sinta memeluk lenganku erat. "Mas," suaranya makin dekat. "Jangan-jangan itu beneran Raka." Suaranya gemetar, nyaris pecah. Aku menggigit bibir, menahan rasa takut yang menekan dada. "Itu bukan Raka, Sin, itu sesuatu yang pakai suaranya buat narik kita balik." Kataku cepat, tapi dalam hati, aku sendiri hampir goyah. Kami melangkah lebih dalam ke hutan. Anehnya, pepohonan di sini semua terlihat sama, tinggi menjulang, batangnya hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Aku mulai sadar, mungkin kami tidak benar-benar keluar. Mungkin kami hanya dipindahkan ke tempat lain. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bisikan. Suaranya lembut, hampir seperti nyanyian. Sinta langsung berhenti, matanya melebar. "Mas, kamu dengar?" Aku mengangguk pelan. Bisikan itu terdengar jelas di telinga, meski tidak ada siapapun di sekitar kami. "Pulanglah, pulanglah. Kalian sudah ditunggu." Aku merinding hebat. Suara itu terdengar dari segala arah, membuatku tidak tahu harus melihat kemana. Setiap kali aku mencoba mencari sumbernya, yang ada hanya kabut tipis yang melayang di antara pepohonan. Sinta mulai menangis. "Mas, aku nggak kuat. Aku takut banget." Aku menggenggam tangannya, berusaha menenangkannya. "Tenang, Sin, kita harus terus jalan. Kalau kita berhenti, mereka bakal dapetin kita." Kami berjalan cepat, hampir berlari. Tapi semakin jauh melangkah, hutan ini terasa tidak ada ujungnya. Semua pohon terlihat sama, semua arah terasa berputar. Aku mulai kehilangan arah, tidak tahu mana timur, barat, atau jalur turun. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba kami melihat cahaya samar di depan. Seperti obor yang berkedip-kedip. Aku langsung menarik Sinta ke arah sana. "Ayo, mungkin ada pendaki lain," kataku penuh harap. Namun begitu kami mendekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lentera tua yang tergantung di cabang pohon. Lentera berkarat, apinya berkedip lemah, dan anehnya tidak ada siapapun di sekitarnya. Sinta mundur 2 langkah. "Mas, siapa yang naruh ini di sini?" tanyanya ketakutan. Aku juga heran. Lentera itu terasa salah. Apinya berwarna merah, bukan kuning. Dan saat aku menatap lama, api itu seolah berubah bentuk. Seperti wajah seseorang yang menangis. Tiba-tiba suara tangisan terdengar lagi. Kali ini jelas, dekat, dan menyayat hati. Lentera itu bergetar, lalu jatuh ke tanah. Api merahnya tidak padam, malah makin besar. Menyebar ke tanah seperti darah yang menyala. Aku langsung menarik Sinta mundur. Dari dalam api itu, perlahan muncul sosok perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya, bajunya compang-camping, dan tubuhnya dipenuhi luka. Dia berjalan pelan ke arah kami, dengan suara tangisan yang terus menggema.
Kakek itu berdiri tegak dengan tongkat kayu di tangannya. Matanya tajam menatap aku dan Sinta. Nafasku masih belum stabil. Setelah kejadian barusan, Sinta pun masih menangis pelan, memegang lenganku erat-erat. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah sudah ada larangan untuk tidak masuk jalur ini? Suara kakek itu berat, membuat bulu kuduku berdiri. Aku bingung harus menjawab apa. Kami nyasar, kek. Kami nggak tahu kalau jalur ini berbahaya. Ucapku terbata. Sinta hanya mengangguk cepat, matanya penuh ketakutan. Kakek itu mendekat perlahan. Tongkat kayunya mengetuk tanah setiap langkah. Nyasar. Gunung Lawu tidak pernah menyesatkan orang tanpa sebab. Kalian pasti sudah melanggar sesuatu. Aku menelan ludah, mencoba mengingat. Apa yang sudah kulakukan? Membawa turun bunga Edelweiss. Atau saat Raka aku terhenti. Nama itu tiba-tiba membuat dadaku sesak. Raka, teman kami yang hilang. Raka, kek, teman kami hilang di jalur ini. Kami cuma mau nyari dia, kataku akhirnya. Kakek itu berhenti, menatapku lama. Anak muda yang hilang. Dia sudah masuk wilayah yang bukan miliknya. Kalau kalian terus ikut mencarinya, kalian juga bisa bernasib sama. Sinta langsung menunduk, menggenggam tanganku makin erat. Mas, ayo kita turun aja. Aku nggak kuat kalau harus kayak gini terus. Tapi entah kenapa, aku merasa tidak bisa begitu saja meninggalkan Raka. Kek, tolong. Kalau sampean tahu sesuatu, tunjukkan jalannya. Kami cuma ingin bawa teman kami pulang. Kakek itu terdiam. Angin malam berhembus kencang, membuat daun-daun bergetar. Setelah lama hening, akhirnya dia berkata pelan. Kalau begitu, kalian harus berani melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Jalur ini bukan jalur pendakian, ini jalur arwah. Siapapun yang masuk, berarti dianggap sebagai salah satu dari mereka. Sinta langsung pucat. Jalur arwah, maksudnya? Kakek itu menatap tajam. Gunung Lawu adalah gunung tua. Ada banyak tempat keramat di sini. Jalur yang kalian lewati tadi adalah pintu antara dunia kalian dan dunia mereka. Itu sebabnya kalian dengar tangisan, bisikan, bahkan melihat sosok yang seharusnya tidak ada. Aku merinding mendengarnya. Semua kejadian aneh sejak awal pendakian terasa masuk akal, sekaligus makin menakutkan. Kalau kalian ingin selamat, lanjut kakek itu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Kalau ada yang memanggil dengan suara yang kalian kenal. Dan jangan pernah mengambil sesuatu dari jalur ini, sekecil apapun. Aku refleks teringat bunga Edelweiss yang kusimpan di tas. Jantungku berdegup kencang. Jangan-jangan, itu yang bikin kami terjebak di sini. Kakek itu melirik tas punggungku. Seolah bisa membaca pikiranku, dia berkata pelan, kalau ada sesuatu yang bukan milikmu, kembalikanlah. Sebelum semuanya terlambat. Aku panik, kek. Kalau aku balikin, apa kita bisa keluar dari sini? Kakek itu tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang ke arah kabut pekat yang menggantung di depan. Itu tergantung, karena jalur ini sudah menandai kalian. Langkahku terhenti begitu mendengar suara itu. Suara yang terlalu familiar untuk diabaikan. Mas, tolong aku. Lirihnya, seperti datang dari arah belakang. Tubuhku langsung kaku, jantung berdegup begitu keras seolah mau pecah. Itu suara Raka, aku yakin sekali. Tapi aku juga ingat jelas peringatan kakek tadi, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang memanggil dengan suara yang kalian kenal. Aku menelan ludah, tangan yang menggenggam Sinta bergetar. Sinta menoleh padaku, wajahnya pucat. Mas, kamu juga dengar kan? Bisiknya ketakutan. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Nafasku makin sesak, ada rasa ingin sekali menoleh ke belakang. Bagaimana kalau itu benar-benar Raka yang lagi butuh bantuan? Bagaimana kalau dia masih hidup, dan aku malah membiarkannya? Cepat jalan, suara kakek itu mendesis dari depan tanpa menoleh. Jangan berhenti, jangan dengarkan apapun. Tapi suara itu makin jelas. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih memohon. Mas, jangan tinggalin aku. Sakit, Mas. Dadaku seperti diremas. Aku hampir berbalik, tapi Sinta menarik tanganku kuat-kuat. Mas, jangan. Ingat kata kakek. Itu bukan Raka. Aku menoleh ke Sinta, matanya berkaca-kaca, penuh ketakutan. Aku tahu dia benar, tapi bagian dari diriku menolak percaya. Aku ingin menolong Raka, bagaimanapun caranya. Kakek itu tiba-tiba berhenti, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Ia berbalik sebentar, wajahnya tegas. Kalau kau menoleh, anak muda, kau akan ikut mereka. Dan sekali ikut, kau tidak akan bisa pulang. Aku membeku. Kata-kata itu menusuk dalam.
Tangisan di belakang makin keras, bercampur dengan suara bisikan-bisikan lain. Seperti banyak orang yang memanggilku sekaligus. Ada suara perempuan, suara anak kecil, bahkan suara ibuku. Semuanya terdengar nyata. Aku menutup telinga, berusaha fokus. Ini semua cuma tipuan. Ini bukan nyata, aku berbisik pada diriku sendiri. Sinta terus menggenggam tanganku erat, sambil berjalan setengah berlari. Mas, tolong jangan berhenti. Aku nggak mau sendirian di sini. Kami akhirnya mengikuti kakek itu lagi. Suara-suara di belakang masih mengejar. Tapi aku menunduk, menahan rasa ingin tahu yang begitu kuat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menarikku ke belakang. Hingga akhirnya, setelah beberapa menit berjalan, suara itu mulai menjauh, makin samar. Kabut pun perlahan menipis. Aku menghela napas lega, meski tubuhku masih gemetar hebat. Kakek itu menoleh sebentar. Kalian berdua kuat juga. Banyak yang sudah tidak tahan, lalu menoleh. Dan begitu mereka menoleh, mereka tidak pernah kembali. Aku dan Sinta hanya bisa saling pandang. Rasanya tidak percaya kami baru saja melewati ujian yang begitu mengerikan. Tapi belum selesai. Karena begitu kabut sedikit terbuka, aku melihat sesuatu di depan. Aku berdiri kaku menatap sosok Raka di bawah pohon besar itu. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya bisa terdengar jelas di telingaku. Sinta memegang tanganku erat, tubuhnya gemetar. Sementara kakek itu menatap lurus tanpa berkedip, wajahnya serius. Mas, tolong aku. Suara Raka lirih, lemah, tapi nyata sekali. Dia menggigil, matanya memohon. Aku hampir tak tahan ingin segera lari menghampirinya, tapi kata-kata kakek terus terngiang di kepalaku. Banyak yang terlihat hidup di sini, padahal bukan. Aku terjebak di persimpangan. Kalau aku mendekat, mungkin aku bisa menolong Raka. Tapi bagaimana kalau itu hanya tipuan? Kalau itu arwah, aku dan Sinta bisa ikut terjebak di sini selamanya. Mas, aku nggak sanggup lihat dia begitu, bisik Sinta, air matanya mengalir. Tapi aku juga takut kalau itu bukan Raka. Aku menarik napas dalam-dalam. Kek, gimana cara pastiin kalau itu beneran dia? Tanyaku putus asa. Kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Suaranya berat, tegas. Panggil namanya. Kalau itu manusia, dia akan menjawab dengan sadar. Kalau bukan, dia hanya akan menirukan, atau malah berubah. Aku menelan ludah, lalu berteriak, Raka, kalau itu beneran kamu, sebut nama lengkapmu, cepat. Sosok itu mendongak perlahan, matanya sayu, lalu dengan suara serak ia berkata, Raka, Prasetyo. Aku terdiam. Itu memang nama lengkap Raka, tapi kakek hanya menggeleng pelan. Itu belum cukup. Tanyakan sesuatu yang hanya kalian bertiga tahu. Aku berpikir cepat, lalu berteriak lagi. Raka, kalau benar kamu, jawab. Waktu kita pertama naik Lawu bareng, siapa yang jatuh duluan di jalur Cemoro Sewu? Sosok itu terdiam sebentar. Lalu menjawab, kamu, Mas, kamu yang jatuh duluan. Jawabannya benar. Ingatan itu jelas sekali. Aku jatuh waktu itu, lututku berdarah, dan Raka yang nolong. Hatiku mulai yakin itu benar-benar dia. Tapi tiba-tiba, kakek menghentikan langkahku dengan tongkatnya. Tunggu, lihat matanya. Aku tertegun, aku menatap lebih dalam ke arah sosok itu. Dan di sana, di balik sorot matanya yang sayu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Matanya bukan seperti mata manusia biasa. Ada kilatan merah samar di dalamnya. Mas, cepat tolong aku. Ucap sosok itu lagi. Tapi suaranya sekarang terdengar berbeda. Lebih berat, lebih dalam, seperti ada gema yang menyeramkan. Sinta langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, wajahnya pucat pasi. Mas, itu bukan Raka. Bukan, bisiknya ketakutan. Sosok itu perlahan berdiri. Tubuhnya makin tinggi, bayangannya menjulang menutupi kami. Suara tangisnya berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan. Kalian hampir saja tertipu. Kalian hampir ikut bersamaku. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. Sinta menangis sambil bersembunyi di belakangku. Kakek itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu menghentakkan ke tanah. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu mereka lagi. Kabut merah pekat langsung mengepul dari tanah, menyelimuti sosok menyeramkan itu. Tawa melengking terdengar keras, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja, lenyap di telan kabut. Aku dan Sinta terengah-engah, masih tak percaya dengan apa yang baru saja kami lihat. Kakek itu menatap kami dengan wajah letih. Kalian berdua beruntung masih selamat.
Banyak pendaki yang sudah tak bisa pulang karena tergoda oleh bayangan itu. Air mataku menetes, aku sadar benar. Raka sudah tidak ada sejak awal. Yang kami dengar hanyalah tipuan arwah penunggu jalur ini. Dengan sisa tenaga, kami mengikuti kakek keluar dari jalur berkabut itu. Hingga akhirnya, samar-samar cahaya pagi mulai terlihat. Kabut perlahan menipis, udara segar menyapa wajah kami. Saat keluar dari hutan, aku terjatuh lemas di tanah, menangis keras. Sinta juga ikut menangis, memelukku erat. Kami masih hidup, kami berhasil keluar. Tapi bayangan suara tangisan itu akan selalu menghantui telingaku. Kakek itu hanya berdiri di kejauhan, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Seakan dia memang hanya penjaga yang muncul ketika dibutuhkan. Dan aku tahu satu hal pasti. Gunung Lawu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa dibayangkan. Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar suara tangisan samar di kejauhan, bulu kudukku selalu berdiri. Karena aku tidak pernah tahu, apakah itu manusia yang butuh pertolongan, atau sesuatu yang lain.